Sorry. I'll share a little bit about the relationship between Digital Edge and Indonet Edge. To give you all a little bit of background, Digital Edge is a company that we formed about 5 years ago. Myself and some co-founders started this company, and the original goal was to help invest and bring more infrastructure to some of the countries around Asia Pacific that we felt needed to raise some more capital and also get some more digital infrastructure. And with that in mind, we started this company. I'm very proud to share some of the growth and development of this over the last 5 years. We are now have a presence in 9 countries with about 24 data centers and nearly 1.1 gigawatts of power capacity for the data center business. We have also 560 employees. So I think the important thing to highlight is that the relationship between Digital Edge, it goes back Digital Edge and Indonet goes back over 5 years, where Digital Edge made an investment in Indonet, and back at the end of 2023, we completed the acquisition of 92% of the company's shares. And there's very good, strong relationship and coordination between the two companies. We have the synergies of the global expertise and the global relationships with customers, but we combine that with the local expertise and the local capabilities of the team here. So this is a really good, powerful combination. So I think I want to highlight the combination of the two companies is a really good thing. We think we can bring in some great expertise from other parts of the world into Indonesia, but at the same time, leverage the local expertise of the team here. So, next slide, please. So when you may ask about the strategy of Indonet, you would notice that we have 3 concentric circles here. These represent the 3 pillars or the 3 business units of Indonet. You see on the upper left, you see the connectivity, and this is one of the classic services and products that Indonet has been offering for 30 years. When you look on the upper right, you can see the cloud business. This is something that Indonet has been doing for nearly 5 to 6 years, adding the cloud business. We have partnerships with some of the biggest cloud companies. We'll share a little bit more about that in a few minutes. And then on the bottom is the data center. And this is also, we'll share a little bit more about our Edge 1 and Edge 2. But what you can really think about Indonet is that we continue to invest in all 3 of these areas. You'll see some highlights here from this presentation today that we're making more financial investment, but also we're adding more team members to help build up the skills and strengths of these 2 areas. Indonet telah membangun konektivitas yang kuat di kota-kota besar di Indonesia untuk menjamin cakupan yang luas dan handal. Dalam segmen konektivitas, Indonet berhasil melakukan ekspansi signifikan untuk kapasitas fiber di wilayah Jabodetabek dengan meningkatkan jumlah tingkat fiber core lebih dari 10 kali lipat selama dekade terakhir untuk memenuhi permintaan data fiber yang terus meningkat. Jaringan berkualitas tinggi ini mendukung teknologi DWDM terdepan yang mampu menghantarkan hingga 1,6 tera per channel, menawarkan kecepatan dan kinerja yang tak tertandingi melalui teknik seperti horizontal direct trailing untuk meningkatkan kedalaman instalasi kabel. Indonet terus meningkatkan ketersediaan layanan dan ketahanan jaringan dalam jangka panjang. Pemasangan kabel optik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 di koridor Jakarta, Bekasi, Karawang mencerminkan komitmen ini dengan membangun infrastruktur yang siap mendukung pertumbuhan digital Indonesia yang semakin cepat. Next. Oke, melanjutkan tadi dari paparan Edi, selain connectivity, Indonet juga fokus terhadap layanan data center. Di tahun 2024, Indonet memperluas jaringan pusat datanya dengan meluncurkan S2, yaitu data center yang berlokasi di strategis di Kuningan, Jakarta. Ini adalah salah satu wilayah dengan distrik teknologi dan keuangan terbuka di Indonesia, dibangun untuk meningkatkannya permintaan akan data center dan infrastruktur digital yang ada, terukur dan berkelanjutan. S2 sendiri menawarkan total kapasitas beban IT load sebesar 23 MW
ditenagai oleh listrik PLN dari dua sumber untuk memastikan reliability dari ketersediaan listrik yang tinggi dan redundant. Fasilitas ini memiliki 10 data hall, termasuk 6 yang dirancang untuk penyewa dengan spek hyperscale dan 4 data hall retail. Masing-masing dengan kapasitas perantainya adalah 1,25 MW dan memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi basis pelanggan yang beragam. Sejalan dengan komitmen Indonet terhadap visi yang berkelanjutan dan efisiensi energi, S2 Data Center menggunakan teknologi pendingin Care Set Point, di mana sistem pendingin canggih ini memungkinkan fasilitas untuk mencapai efisiensi penggunaan daya tahan PUE atau Power Usage Effectiveness sebesar 1,24 yang melebihi rata-rata globalnya pada poin 1,55. Sekaligus ini juga dapat meminimalisasi konsumsi dari penggunaan air di dalam ekosistem data center. S2 beroperasi secara terintegrasi dengan S1, yaitu data center sebelumnya yang sudah selesai dibangun dan beroperasi saat ini, di mana kedua data center keunggulan Indonesia ini adalah menjadi fasilitas yang dapat membentuk ekosistem secara kampus virtual yang memungkinkan pelanggan untuk dapat melakukan interkoneksi secara mulus antara kedua data center dan didesain oleh arsitektur yang terintegrasi, menyediakan kepadatan jaringan yang tinggi, dan juga kami memberikan akses langsung ke internet exchange dan konektivitas berlatensi rendah. Dan juga fasilitas ini didukung oleh kehadiran berbagai jaringan carrier dan rute kabel optik yang terdiversifikasi dari berbagai operator telekomunikasi yang ada di Indonesia saat ini. Oke, berikutnya juga kami menjelaskan tentang kolaborasi yang telah kami lakukan secara khusus untuk layanan cloud, di mana Indonet merupakan distributor resmi untuk layanan Alibaba Cloud dan BytePlus Cloud. Kedua layanan ini memungkinkan kami untuk dapat menyediakan teknologi global cloud yang dipadukan dengan dukungan lokal dan keahlian industri kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan rekam jejak yang kuat di bidang infrastruktur cloud dan integrasi enterprise, Indonet dapat menyediakan layanan yang end-to-end terhadap pelanggan. Komitmen kami terhadap keunggulan dan kolaborasi dengan Alibaba Cloud telah mendapatkan pengakuan melalui penghargaan bergengsi pada tahun 2024, di mana Indonet mendapatkan Distributor Partner of the Year yang menegaskan posisi kami sebagai penyedia cloud terbuka di Indonesia saat ini. Pada akhir tahun 2024, kami juga memperluas kolaborasi ini dengan layanan cloud bermitra bersama BytePlus Cloud, sehingga menambah jumlah strategis kami dengan dua penyedia cloud global ternama di dunia. Didukung oleh teknologi dari ByteDance, BytePlus menawarkan wawasan berbasis AI, jaringan CDN yang tersebar lebih dari 1.300 titik point of presence, serta cloud yang disesuaikan mendorong inovasi terhadap multiple industri yang ada di Indonesia, dimulai dari industri retail, media, dan layanan digitalnya. Bersama Alibaba Cloud dan BytePlus Cloud, Indonet membentuk masa depan cloud enterprise yang ada di Indonesia saat ini dan dapat menyediakan kinerja yang dengan didukung oleh keamanan dan kecerdasan melalui satu mitra terpercaya. Berikutnya akan diajukan oleh Bu Dona. Thank you, Yudi. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam beberapa slide paparan tentang kinerja keuangan. Pada tahun 2024, kita sudah juga mempublish annual report dan juga audited financial report. Di 2024, Indonet sudah berhasil mencapai target revenue, di mana target revenue tersebut juga pencapaian kami meningkat 6,99 atau 7% dari tahun sebelumnya, sehingga pencapaian pendapatan ada di angka 1,02 triliun. Dari tahun sebelumnya, tahun 2023 sebesar 950,4 miliar. Nah, pertumbuhan ini memang terutama didorong oleh segmen data center. Jadi kan ada 3 pilar. Jadi yang paling berkontribusi besar memang tahun 2024 adalah data center, memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 444 miliar.
pendapatan dari segmen data center sendiri meningkat sebesar 20,52% dibandingkan tahun 2023 sebesar 368,48 miliar. Sorry Mas, boleh balikkan slide sebelumnya? Ya. Kemudian memang kalau kita lihat di sebelah chart yang sebelah kanan, kalau tadi yang sebelah kiri adalah pendapatan, kanan adalah net income atau laba bersih. Tahun 2024 itu Indonet dan juga anak perusahaan kami, Ekagrata dan Termilan, kita melakukan ekspansi yang cukup agresif. Kita melakukan fit out dari H2 Data Center yang memang sudah beroperasi sejak Juni 2024. Kemudian kita juga melakukan ekspansi atas jaringan network. Sehingga dari ekspansi-ekspansi tersebut memang terdapat moderasi pada sisi laba bersih. Yang mana angka laba bersih ini di 2024 dapat dicapai sebesar 232,3 miliar. Memang karena ada keputusan-keputusan strategis yang diputuskan di jajaran manajemen yang sifatnya memang berupaya pada long term value creation untuk company dan juga menciptakan sustainable bisnis untuk Indonet dan juga Ekagrata. Namun secara EBITDA kami tetap tumbuh 8,35% menjadi 426,11 miliar di tahun 2024. Kemudian untuk selanjutnya, kalau dari komposisi pendapatan sendiri 2023 dan 2024 perbedaannya sedikit berbeda. Di 2024 tadi sudah saya infokan bahwa pendapatan dari sisi data center itu naik year on year sebesar 20%. Sehingga di sales mix di komposisi pendapatan 2024 untuk data center sendiri mengalami kenaikan atau memang terlihat jelas sekarang data center ini adalah number one contributor dari pendapatan dengan komposisi 39,7%. Kemudian yang kedua adalah cloud, ini mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan tahun sebelumnya dari 39 ke 36%. Sementara untuk konektivitas masih tetap stabil di kisaran 22%. Kenaikan signifikan di data center ini juga merupakan menegaskan lagi efektivitas fokus strategi dari Indonet dalam mengembangkan infrastruktur data center dan juga menyediakan solusi inovatif bagi para pelanggan kami. Kami yakin bahwa kedepannya konektivitas dan juga data center masih akan terus menjadi growth driver dari Indonet. Mengingat peran pentingnya juga dari kedua hal ini, kedua layanan ini untuk mendukung transformasi di digital dan juga semakin berkembangnya demand dari para pelanggan kami. Terima kasih telah berkunjung di Indonesia Jurnalis TV.